محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab hadis dari kitab Al-Bulughah karya Ibnu Al-Mulaqqin wafat 84 rahimahullah ta'ala. Dan terakhir kita bahas tentang perkara nikah musim ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la yukallimuhullahu wa la yamliku tadi rajulun halafa ala si'atin laqad rajulun halafa ala si'atin maka dia aksara mimma ukhtiya bahwa kadibun warajulun halafa ala yaminin kadibatin ba'dal akhri dia talqina bila nalam ridin muslimin warajulun mana afad lama ini wa yaqulullahu lahu al-yawma amna'uka qadli kama mana'ta qad lama lam ta'mal yadaka. Ya, ini masih dalam bab apa ini? Sumpah, ilah dan lain-lain. Termasuk lain-lain itu adalah sumpah. Maka ini hadis bicara tentang sumpah. Hadis 403 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhum, yang tidak mengajak bicara mereka Allah azza wa jalla, wala yanzuru, dan tidak melihat ilaihim, kepada mereka." Yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki, perempuan juga sama, halafa, bersumpah, ala sil'atin, atas satu dagangan. Sumpahnya apa? Laqad, sungguh-sungguh, u'tiya, dia telah diberi, biha, dengan barang tersebut, aktsara, lebih banyak, mimma u'tiya, daripada apa yang dia diberi. Wahwa, padahal dia itu kadhibun, dusta. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, halafa, yang dia itu bersumpah, ala yaminin, atas satu sumpah, kadhibatin, yang dusta, ba'dal asri, dilakukan setelah asar. Tujuannya apa? Liyaqtati'a, untuk memotong, biha, dengan sumpah tadi, maksudnya untuk mengambil, malam ri'in muslimin, hartanya seorang yang muslim. Yang ketiga adalah warajulun, dan seseorang, mana yang mencegah, fadla ma'ihi, sisa dari airnya. Fayaqulullahu lahu, maka Allah akan berkata kepadanya, yaitu besok di akhirat, al-yawma, pada hari ini, amna'uka, aku mencegah darimu, fadli, akan karuniaku, kama, sebagaimana mana'ta, engkau telah mencegah, fadla, karunia atau kelebihan, malam ta'mal, sesuatu yang tidaklah membuat, yadaka, kedua tanganmu, yaitu air tadi, itu yang membuat adalah Allah, bukan tangan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa sumpah bohong itu termasuk dosa-dosa besar. Bukti bahwasanya termasuk dosa besar adalah pada kalimat ini, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak bicara kepada mereka dan tidak melihat kepada mereka. Ini artinya Allah murka. Nah, sementara dosa besar itu tandanya adalah salah satu dari 4. Yang pertama adalah ghadab, murka dari Allah. Yang kedua adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nar, api neraka. Dan yang keempat adalah haddun, hukuman had di dunia. Nah, maka ini sudah kena salah satu dari 4 ini, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di sini la yukallimuhum, Allah tidak bicara kepada mereka. Ini maksudnya tidak bicara dengan bicara rahmat, tapi bicaranya bicara murka.
Demikian juga tidak melihat ini, tidak melihat dengan pandangan rahmat, tapi pandangannya pandangan murka. Maka ini menunjukkan dosa besar. Nah, dosa besarnya apa saja? Ada 3. Yang pertama ini sumpah. Yang kedua sumpah lagi. Yang ketiga yang tidak berkaitan dengan babnya. Nah, yang pertama adalah sumpah dalam bisnis. Dia mengatakan ini satu dagangan, dia sudah ditawar dengan harga yang mahal, padahal tidak pernah ditawar dengan harga yang mahal. Misalnya dia jual laptop ini, ya, dia jual 5 juta. Nah, kemudian ditawar oleh seorang pembeli 4 juta. Maka dia cerita, kemarin saja ada yang menawar kepada saya 4,9 tidak saya berikan. Nah, sekarang engkau menawar 4, tidak akan saya berikan. Padahal kemarin nggak ada yang menawar. Atau kemarin ada yang menawar tapi hanya 3 juta, bukan 4,9. Ini berarti dia telah diberi atau ditawar aktsara mimma utiya, lebih banyak dari apa yang ditawar. Artinya dia bohong, dia mengatakan 4,9 sementara nawarnya hanya 3 juta. Nah, ini berarti menipu dia, wa huwa kadzib, dalam keadaan dia dusta. Dan ini ada 2 bacaan, Pak. Boleh dibaca u'tiya, boleh juga dibaca a'ta. Kalau ini dibaca a'ta, maka terjemahnya berubah. U'tiya kan diberi artinya ditawar. Jadi ditawar dengan harga yang tinggi, padahal enggak. Tapi kalau a'ta, memberi, itu maksudnya pas belinya dulu. Ini belinya dulu saya itu 5 juta. Sekarang saya jual 5 juta lagi. Atau sekarang saya jual 4 juta saja, padahal dulu belinya tidak 5 juta. Nah, ini berarti a'ta aktsar mimma a'ta. Dia mengatakan membeli sesuatu yang harganya tinggi padahal tidak. Dia katakan 5 juta padahal belinya dulu 4 juta. Nah, ini bohong seperti ini. Maka boleh dibaca a'ta, berarti artinya membeli dengan harga yang mahal, atau dibaca u'tiya, berarti artinya adalah ditawar dengan harga yang mahal. Tapi itu semuanya dusta, tidak ada harga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang bersumpah dengan sumpah yang bohong, dilakukannya setelah asar untuk mengambil hartanya orang muslim. Nah, pertanyaannya, kalau dia itu tidak setelah asar, apakah dosa? Ya tetap dosa, Pak. Namanya sumpah bohong itu dosa. Tapi kalau dilakukannya setelah asar, maka ini dosanya lebih besar. Jadi kata-kata ba'dal asri, setelah asar, ini istilahnya adalah qaidun mu'tabarun. Ini adalah satu penjelasan yang terpakai, sehingga ba'da asar ya ba'da asar. Sehingga kalau misalnya ba'da zuhur gimana? Dosanya dosa, tetapi dosanya lebih rendah daripada yang ba'da asar. Kenapa? Karena ba'da asar adalah waktu yang mulia, sehingga waktu yang mulia itu lebih besar dosanya daripada waktu yang lainnya lagi. Berikutnya, yang ketiga adalah seseorang yang dia itu mencegah sisa airnya, padahal air ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Umat Islam atau para manusia itu adalah syuraka, mereka berserikat fi thalathatin, dalam 3 hal. Fil kala'i, di dalam rumput, karena yang menciptakan rumput Allah. Wal ma'i, dan air, karena yang memancarkan air juga Allah. Wan nari, dan api, karena yang menyalakan api juga Allah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, sehingga kalau kita punya air dan sisa, maka tidak boleh kita mencegah dari orang lain yang membutuhkan. Kalau orang lain membutuhkan sementara kita sudah sisa, maka akibatnya ini nanti al-yawma amna'uka fadli. Kata Allah, hari ini saya pun mencegah engkau dari kelebihan atau karuniaku. Maka ini al-jaza' min jinsil amal, ya. Amalan disesuaikan, balasan disesuaikan dengan amalnya. Nah, di sini Allah sebutkan malam ta'mal yadak. Air itu sesuatu yang tanganmu tidak membuat. Jadi manusia hanya membuat sumurnya, Pak. Tapi yang memancarkan air itu Allah. Seandainya Allah tidak pancarkan air, sedalam apapun sumur kita buat, tidak akan muncul air.
Nah, makanya Allah tetapkan 3 barang ini untuk seluruh manusia bersama-sama, rumput, air, sama api. Sehingga tidak boleh kita menjual rumput yang ada di halaman rumah kita, kecuali kalau sudah kita ambili dulu, Pak. Sudah kita ambili, kemudian kita masukkan di karung, nah, dijual boleh. Tapi kalau rumput tumbuh sendiri di halaman rumah, bukan kita tanam ya, kalau kita tanam beda lagi. Ini rumput yang biasa tumbuh sendiri itu, yang biasanya ngotori halaman rumah kita itu. Kemudian ada orang mau memberikan kepada kambingnya makanan rumput tersebut, kita jual tapi suruh ngambil sendiri, nggak boleh. Meskipun itu halaman rumah milik kita, tapi ini Allah ciptakan untuk semua orang. Fil kala, rumput yang tumbuh sendiri. Rumput yang ditumbuhkan atau ditanam, beda lagi, itu dijual silakan. Tetapi kalau yang tumbuh sendiri, maka inilah hukumnya. Ma lam ta'mal yadaka, kedua tanganmu tidak bekerja apa-apa, kedua tanganmu tidak memunculkan air sama sekali, Allah yang memunculkannya. Monggo. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan la ana imra'atahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa apa walada fil manah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya rajulan, seorang laki-laki, la'ana, melakukan li'an, saling melaknat, imra'atahu, dengan istrinya, inda, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarraqa, lalu beliau menceraikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainahuma, antara keduanya. Wa alhaqa, dan beliau menggabungkan, maksudnya menasabkan, al-walada, anak tersebut, bil mar'ati, dengan si perempuan atau dengan ibunya. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya, bahwasanya suami kalau menuduh istrinya berzina dan istrinya tidak mengakui berzina, maka dilakukanlah namanya li'an, yaitu 4 kali suami bersumpah bahwasanya istrinya berzina, dan yang kelima dia siap dilaknat. Istrinya juga begitu, 4 kali dia bersumpah bahwa dia tidak berzina, bahwa suaminya bohong menuduh dia. Terus 1 kali dia mengatakan saya siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah terjadi li'an seperti itu, maka konsekuensi yang pertama adalah farraqa, pisah. Dan pisahnya ini pisah abadi, tidak bisa rujuk kembali. Suami tobat, akhirnya mengakui dia menuduh, tetap nggak bisa rujuk. Istrinya tobat, akhirnya mengakui betul memang saya berzina, tetap nggak bisa rujuk. Ini pendapat mayoritas para ulama, menyelisih mereka mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi berpendapat masih bisa rujuk nih. Tapi kalau mazhab mayoritas farraqa, ini abadi, tidak bisa kembali sama sekali. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la sabila laka, tidak ada jalan lagi untuk kamu. Berarti rujuk nggak bisa. Jalan sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh Nabi. Nah, maka kata-kata ini la sabila laka, tidak ada jalan bagimu, ini dalil bagi jumhur bahwa sudah tidak bisa rujuk lagi. Beda dengan talak ya. Talak itu masih bisa rujuk. Khulu masih bisa rujuk. Ini juga ada yang salah nih. Sebagian orang mengatakan kalau khulu sudah nggak bisa rujuk. Enggak begitu. Khulu masih bisa rujuk. Istri minta dicerai oleh suami. Suami bilang boleh saya cerai, kembalikan maharnya. Nah, itu namanya khulu ya. Jadi dengan memberikan sesuatu kepada suami. Nah, setelah cerai kemudian ternyata istrinya suka lagi sama mantan suaminya. Kemudian dia minta supaya dinikahi, dan suaminya ternyata juga masih senang. Akhirnya nikah lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau ini, nah ini sudah abadi la sabila, tidak ada jalan sama sekali. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah bahwasanya anak yang lahir dari li'an tadi itu nasabnya kepada ibu. Nah, maka binnya bukan bin bapak, karena bapaknya tidak mengakui. Karena bapaknya tidak karena bapaknya menuduh bahwa istrinya berzina. Berarti anak yang muncul dari situ itu anak zina menurut bapaknya. Tapi kemudian konsekuensi yang ketiga adalah tidak boleh anak ini kita katakan sebagai anak zina, nggak boleh.
Dan tidak boleh kita katakan perempuan ini atau ibunya ini sudah berzina, nggak boleh, karena dia sudah bersumpah sampai 4 sama 1 tadi ya, 5 kali tadi bahwa dirinya tidak berzina. Nah, sehingga tidak boleh kita nasabkan anak itu sebagai anak zina, tapi tetap nasabnya kepada ibu, tidak kepada bapak, karena tidak diakui oleh bapak. Ini sudah pernah kita bahas dulu pada bab tentang li'an. Enggak paham ini kenapa diulang lagi oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk bab Kitabul Udadi wal Istibra'i, kitab tentang masa iddah dan istibra'. Udad itu jamak dari iddah, kalau dibuat jamak menjadi udad. Masa iddah itu adalah masa menunggu seorang perempuan, sehingga dalam masa menunggu ini belum boleh untuk menikah. Nah, masa iddah itu ada 2 macam, makanya beliau membuat dengan judul udad, yaitu dalam bentuk jamak. Yang pertama adalah iddatu wafatin, masa iddah karena ditinggal mati oleh suami. Yang kedua iddatu talaqin, masa iddah karena ditalak oleh suami. Ada 2 macam, dan setiap macamnya ada perinciannya. Masa iddah yang ditinggal mati ini nanti dibagi 2 ya. Yang pertama, kalau dia hamil berapa lama masa iddahnya. Yang kedua, kalau dia hail atau tidak hamil berapa masa iddahnya. Adapun yang ditalak oleh suami, maka ini bisa dibagi 3 masa iddahnya. Ada kalanya dia hamil, ada kalanya dia hail, tidak hamil tetapi masih aktif haid, ada kalanya dia tidak hamil tetapi tidak aktif haid. Nah, maka dibagi 3 untuk yang masa iddah talak. Adapun istibra', maka insya Allah nanti penjelasannya pada waktu kita membaca hadisnya. Monggo. Anil Muswari bin Mahramah anna Subayyata al-Aslamiyah mujizat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Waja'atin Nabiya sallallahu alaihi wasallam wasta'danathu an tankiha wa'adina laha wa nafa'a. Rawahu Bukhari wa akhrajahu mutawwalan min hadits Subayyah. Dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya Subai'ah, Bu Subai'ah, ini nama seorang perempuan, al-Aslamiyah, dari suku Aslam. Nufisat, dia itu nifas, yaitu melahirkan anak, ba'da, setelah wafati zawjiha, wafatnya suaminya, bilayalin, beberapa malam. Yang dimaksud beberapa malam ini adalah 40 malam. Faja'at, lalu dia datang an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'dzanathu, dan dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tankiha, untuk dia menikah. Fa'adzina, lalu mengizinkan laha, kepadanya, fanakahat, lalu dia pun menikah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa akhrajahu, dan beliau Bukhari dan Muslim meriwayatkannya mutawwalan, dalam keadaan panjang lebar, min hadithi Subai'ah, dari hadisnya Subai'ah sendiri. Kalau ini tadi dari hadisnya Miswar bin Makhramah. Tadi saya katakan 40 malam Pak ya? Kayaknya bukan 40 malam Pak, 20 mungkin. Kita cek lagi. Oh, sudah benar ya. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, annaha wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 lailatan. Sudah benar. Bahwasanya dia itu melahirkan setelah wafatnya suami 40 malam. Ini lafal yang diriwayatkan oleh Bukhari pada nomor 4909. Nah, maka
maka riwayatnya Imam Bukhari itu lebih lengkap daripada riwayat yang disebutkan di sini, karena riwayatnya yang di sini adalah dari Miswar, ya, kurang lengkap. Nah, yang lebih lengkap adalah yang riwayatnya Subai'ah sendiri, 40 malam. Nah, maka untuk mengingat-ingat, ya, kita ingat masa nifas maksimalnya berapa? 40. Nah, ini juga, ini dia ditinggal mati oleh suaminya, kemudian 40 hari kemudian dia melahirkan. Hadis ini menunjukkan bahwa masa iddah bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya itu hanyalah sampai melahirkan. Kalau dia hamil, maka dia bisa lamanya itu 40 malam seperti dalam hadis ini. Bisa juga lamanya itu 9 bulan. Misalnya baru hamil 10 hari. Nah, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, masih nunggu 9 bulan lagi. Bisa pendek, bisa panjang masa tunggunya itu. Kalau di sini kebetulan masanya pendek, 40 hari, kemudian sudah langsung melahirkan karena dia sudah hamil tua. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna. Meskipun ini berkaitan dengan talak, ya, tapi sama hukumnya. Wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa iddah mereka, ayyada'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan kandungan-kandungan mereka. Nah, maka ini fa'adzina laha, Nabi mengizinkan untuk dia, itu karena sudah diizinkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa masa iddahnya hanya sampai melahirkan saja. Adapun yang tidak melahirkan, yang tidak hamil, maka ayatnya lain. Yatarabbasna pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-234, walladzina yatawaffawna minkum, orang-orang yang mati, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'ashra, istrinya menunggu 4 bulan 10 hari masa iddahnya itu. Nah, maka ini ayat berlaku untuk yang tidak hamil. Nah, sehingga saya katakan tadi, masa iddah bagi orang yang mati ini dibagi ditinggal mati dibagi dua, ya. Yang pertama adalah lil hamil, untuk yang hamil, hatta tadha, sampai melahirkan. Yang kedua adalah lil hail, untuk yang tidak hamil, yaitu arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Meskipun ayatnya tidak mengatakan ini untuk yang tidak hamil, nggak ada begitu, tapi dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Nah, ini pentingnya kita mempelajari ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah ringkasan dari ayat Quran dan hadis Nabi. Ayatnya begini, hadisnya begini, ringkasannya gimana? Nah, itu muncul ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu bisa dikatakan apa? Anaknya Quran dan hadis. Quran sama hadis ini orang tuanya, bapak ibunya. Nah, kemudian digabungkan menjadi fikih. Maka belajar fikih sama dengan belajar Quran, belajar sunnah sama, ya, karena itu adalah hasil dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wa an ummi Habibah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu bimra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salatin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dari siapa tadi? Ummi Habibah. Dari Ummi Habibah radhiyallahu taala anha. Ummi Habibah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antuhidda, untuk berkabung,
ala mayyitin, atas kematian seorang yang mati, fawqa thalathin, di atas 3 malam, tidak boleh. Illa, kecuali ala zaujin, kepada suami. Kalau suaminya mati, maka dia berkabungnya arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang ihdad. Ihdad itu definisinya tarkut tibi wazinati, meninggalkan parfum dan perhiasan. Jadi tidak boleh berdandan dan tidak boleh pakai parfum, itu selama masa berkabung. Nah, masa berkabung itu kapan? Di sini dibagi 2. Yang pertama, kalau masa berkabungnya adalah itu untuk kematian selain suami, maka hanya batas maksimalnya 3 malam. Dan ini hukumnya hanyalah mubah. Nah, maka hukum ihdad bisa kita bagi 2 ya. Hukmul ihdad, hukumnya berkabung itu dibagi 2. Yang pertama mubah, boleh. Kapan boleh? Limauti ghairi zaujin, kalau yang mati bukan suami, yang mati bapak, yang mati ibu, yang mati anak. Nah, maka seorang wanita boleh berkabung, yaitu tidak pakai parfum, tidak berhias, tidak berdandan kepada suaminya, tapi hanya bolehnya thalatha layalin, 3 malam. Malam yang keempat masih berkabung, dosa. Kalau dosa bagaimana? Kalau dia punya suami, maka dia zalim kepada suaminya. Suaminya itu butuh istrinya berdandan, itu butuh. Suaminya senang kalau melihat istrinya berdandan, pakai parfum, untuk suaminya kan boleh. Nah, maka hanya dibatasi 3 malam. Dan ini tidak wajib. Seandainya bapak wafat, kemudian si istri tadi setelah bapaknya wafat, kemudian malam-malam dia berdandan sama suaminya, kemudian hubungan, nggak ada masalah, nggak dosa. Dan tidak dikatakan sebagai uququl walidin, tidak. Yang kedua adalah hukumnya hukum ihdad wajib. Kapan wajib? Limauti zaujin, kalau yang mati adalah suami. Lah terus masa berkabungnya berapa? Di sini Nabi mengatakan masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Sama dengan ayat tadi. Ayatnya mengatakan yang ditinggal mati suami, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berarti masa iddah sama dengan masa berkabung. Masa berkabung sama dengan masa iddah. Karena itulah masa berkabung 4 bulan 10 hari ini maksudnya untuk wanita yang hail, yang tidak hamil, Pak. Kalau yang hamil, maka masa berkabungnya tidak sampai 4 bulan 10 hari, tapi masa berkabungnya sama dengan masa iddahnya. Kalau dia seperti Subay'ah tadi, masa iddahnya berapa? 40 hari. Berarti masa berkabungnya juga 40 hari. Selama 40 hari tidak pakai parfum, selama 40 hari tidak berdandan, pakai baju yang normal saja, jangan baju yang menarik perhatian para laki-laki, nggak boleh. Yang warnanya indah-indah, ada bunga-bunga, itu diletakkan dulu ya, pakai baju yang biasa, yang hitam misalnya. Tetapi kalau misalnya dia hamilnya baru 10 hari, berarti masa iddahnya masih 9 bulan, berarti berkabungnya juga 9 bulan. Maka untuk yang ini tadi, yang kematian suami, itu kaidahnya adalah al-ihdadu yatba'ul iddata, bahwasanya masa berkabungnya mengikuti masa iddahnya. Kalau masa iddahnya 4 bulan 10 hari, berarti masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddahnya kurang dari itu atau lebih dari itu, berarti masa berkabungnya juga sama. Jelas ya? Nah, sehingga hadis-hadis ini memang ini sudah benar isinya, tapi pemahamannya yang harus kita perhatikan ya. Jadi tidak selalu masa iddah masa berkabung untuk 4 bulan 10 hari. Memang di sini disebutkan 4 bulan 10 hari, tapi untuk siapa dulu? Nah, untuk siapanya itu yang menjelaskan adalah para ulama-ulama kita rahimahumullah taala. Dan hukumnya berbeda ya. Untuk yang mayit biasa, nah, ini hanya mubah berkabungnya. Tapi kalau untuk yang suami, ini masa berkabungnya adalah wajib. Seandainya tidak berkabung, berdosa. Perempuan ditinggal mati suami, kemudian pakai parfum, dosa.
Lah saya seneng parfum itu, nah, jangan dipakai, diam butok wae. Kalau dipakai nggak boleh. Kalau dicium nggak apa-apa, dicium kan nggak pakai. Kalau dipakai nggak boleh, dosa, haram. Karena ini hukumnya adalah wajib. Tapi kalau suami tidak ada masa berkabung setelah mengumpulkan istrinya, setelah mengumpulkan istrinya langsung pakai parfum silahkan, langsung lamar silahkan, langsung nikah silahkan, nggak apa-apa. Paling kurdi rasani wong wae, tapi bolehnya boleh. Monggo Pak. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tuhidda imra'atun ala mayyitin fawqa salatin illa ala tawfin arba'ata ashhurin wala tarbat tauban ma'duran illa tauba'atin wala takhil wala tamassa biban illa ila taubat nubdatan min kusir au adbar. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhidda, janganlah berkabung. Di situ tuhidda atau tuhiddu? Tuhidda ya. Berarti ini larangan. La tuhidda, janganlah berkabung imra'atun, seorang wanita, ala mayyitin, atas kematian seorang mayyit, fawqa thalathin, di atas 3 malam, illa kecuali ala zaujin, terhadap suami, maka berkabungnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari bagi yang hamil atau tidak hamil. Kalau bagi yang hamil maka sampai melahirkan. Terus yang dimaksud yang dimaksud berkabung itu apa? Nah, ini penjelasannya. Kalimat-kalimat berikutnya ini penjelasan dari berkabung. 1. La talbas, janganlah dia memakai thawban, baju, masbughan, yang dicelup dengan warna-warni sehingga menarik bagi laki-laki, illa kecuali thawba asbin, baju asbin. Baju asbin ini adalah baju buatan Yaman yang celupannya tidak terlalu mencolok sehingga tidak begitu menarik perhatian orang. Disebutkan di dalam kitab-kitab, thawbu asbin itu dicelupnya ketika masih jadi benang. Jadi sebelum dirakit menjadi kain, ketika masih benang itu sudah dicelup. Nah, nanti ketika dirakit menjadi kain, maka hasil celupannya itu tadi tidak begitu mencolok sehingga tidak begitu menarik, biasa saja. Ya, maka ini dimaafkan, ini dibolehkan. Yang kedua, wala taktahil, dan janganlah dia bercelak, karena bercelak menyebabkan seseorang tambah cantik. Ya, ini termasuk dandan. Yang ketiga, wala tamassatiban, dan janganlah dia itu menggunakan parfum. Menyentuh maksudnya menggunakan. Kalau hanya memegang saja dengan tangan, tidak dipakai, nggak ada masalah ya. Megang wadahnya parfum untuk dicium bahunya nggak apa-apa. Kalau memakai ini nggak boleh. Illa kecuali idza tahurat, jika dia suci, maksudnya suci dari haid, maka boleh memakai apa? Nubdatan, sedikit dari apa? Min kustin, dari parfum kustin. Ini parfumnya yang biasa dipakai para wanita setelah haid. Au alfarin, atau parfum alfar. Jadi nama-nama parfum ya, parfum kusti dan parfum alfari yang biasa dipakai oleh para wanita. Biasanya pakai kapas, dicelupkan pada parfum, kemudian dioleskan pada tempat yang telah keluar darah darinya untuk menghilangkan bau amis atau menghilangkan warna-warna merah yang masih apa? Tersisa. Nah, itu dengan cara memakai parfum yang sedikit itu dimaafkan. Karena setelah itu dia mandi, parfumnya sudah hilang. Jadi parfumnya hanya sekedar melenyapkan bau anyir dari darah yang sudah keluar berhari-hari. Nah, setelah itu dia mandi, parfumnya sudah tidak berbau lagi. Nah, maka dari 3 ini yang disebutkan oleh Nabi, yang pertama adalah baju yang dicelup dengan warna sehingga menarik perhatian, kemudian bercelak. Nah, ini kemudian para ulama mengatakan tidak boleh berdandan, tarkus zina, baik itu dandanan luar maupun dandanan dalam. Dandanan luar maksudnya pakaian yang tidak menempel dengan kulit.
Kalau dandanan dalam yang menempel dengan kulit ya, celah atau misalnya pemerah bibir, ini semuanya tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah tamasutiban, pakai parfum nggak boleh. Nah, maka ringkasnya berkabung itu meninggalkan dua, berdandan dan parfum. Dua-duanya harus ditinggalkan selama 4 bulan 10 hari bagi yang haid. Bagi yang hamil berarti selama belum melahirkan janinnya. Dan ini hukumnya adalah wajib sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal. Karena di sini larangan, Pak. La talbas, jangan memakai. Nah, sementara kita punya kaidah. Kaidahnya mengatakan al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Hukum asal dari larangan adalah haram. Nah, berarti kalau nekat pakai celak gimana? Dosa. Nekat pakai parfum, dosa. Nekat pakai baju yang menarik perhatian orang laki-laki sehingga ingin melamar dia, dosa. Haram semua, dosa, tidak boleh. Maka larangannya haram, perintahnya wajib. Berikutnya, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna, betul-betul janganlah berkhalwat rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang perempuan, illa, kecuali ma'adhi mahramin, bersama dengan mahram, yaitu mahram bagi si perempuan. Khalwat itu diambil dari kata-kata khalin, kosong, sepi. Maka khalwat itu adalah laki-laki sama perempuan berduaan di tempat yang sepi, itu namanya khalwat. Maka kalau dia itu lebih dari 2 orang, namanya bukan khalwat. Misalnya laki-laki 1, perempuannya 2, ini bukan khalwat. Saya misalnya pengajian dengan 2 orang perempuan ngaji sama saya dalam suatu tempat yang tertutup, sepi, tidak apa-apa, Pak. Karena saya laki-laki 1, mereka perempuan 2. Atau dibalik, laki-lakinya 2, perempuannya 1, tidak apa-apa. Saya panggil salah satu santriwati misalnya yang ada kasus, kemudian saya bersama ustadz yang lain memanggil dia, kita panggil seorang diri supaya tidak malu sama santri yang lainnya, santriwati. Nah, seperti ini tidak berdosa karena kita tidak melakukan khalwat ya. Maka khalwat itu harus 2 orang. Kalau bukan 2 orang namanya tidak khalwat. Kemudian harus di tempat yang khalin, yang sepi. Kalau tempatnya terbuka, semua orang bisa melihat, ini bukan khalwat namanya. Saya misalnya di luar masjid itu, kemudian sama seorang ibu yang ingin konsultasi suatu masalah, berdua saja, nggak apa-apa, karena semua orang bisa melihat. Karena tempatnya apa? Tidak sepi. Nah, maka yang dilarang ini adalah khalwat, yaitu berduaan di tempat yang sepi antara rajulun dengan imra'atun. Sebab larangannya apa? Di sini tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi beliau sebutkan dalam hadis yang lain, illa kana syaitanu thalithahuma. Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan, illa kana thalithahuma syaitan, kecuali pasti setan menjadi orang yang ketiga. Dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi. Nah, makanya tidak disebutkan dalam kitab ini karena kitab ini hanya khusus meriwayatkan yang Bukhari dan Muslim. Sementara yang riwayat Imam Tirmidzi meskipun sahih tidak masuk dalam kriteria untuk hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab ini. Nah, maka ini sangat penting untuk kita ketahui dan supaya kita waspada terhadapnya. Kapan hari itu ada yang tanya, Pak, seorang laki-laki dia nyopir mobil, misalnya Grab gitu, sementara yang naik di mobil dia perempuan 1 orang, ini gimana? Boleh atau tidak? Kita kembali ke definisi khalwat tadi, yakhluwana khalwat, 2 orang di tempat yang sepi. 1 mobil isinya 2 orang, sopir sama mbak-mbak yang dia supiri, kan 2 orang. Nah, sekarang di dalam mobil itu tempatnya sepi atau tidak, Pak?
Sepi nopo rame? Melewati jalan ya Pak, banyak orang melihat ya Pak. Melewati jalan banyak orang yang melihat, tetapi kacanya hitam sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Menurut saya itu termasuk khalwat, karena kalau dia melakukan sesuatu terhadap perempuan tadi nggak ada yang melihat. Perempuannya duduk di samping kanan, kemudian tangannya megang perempuan tadi, nggak kelihatan tak? Nah, maka ini berarti termasuk sesuatu yang dilarang. Sehingga solusinya supaya tidak haram, wallahu a'lam, okay? Mudah-mudahan sudah cukup tidak haram apabila semua jendelanya dibuka. Mohon maaf Mbak, ini karena penumpangnya cuma seorang saja, jadi tidak bisa kita nyalakan AC, kita harus buka jendelanya semuanya ketok kabeh. Nah, maka dibuka jendelanya, insya Allah sudah boleh, insya Allah. Okay? Saya mengatakan insya Allah karena belum pernah mendengar fatwa seorang ulama dalam bab ini. Kalau kembali ke definisi khalwat tadi, berduaan di tempat sepi. Nah, kalau sudah dibuka sudah tidak tempat sepi lagi, semua orang bisa melihat ke arah dalam. Tapi kalau yang tadi jendelanya ditutup, meskipun ramai banyak orang, tapi tidak ada yang bisa melihat ke dalam, itu masih dikhawatirkan terjadi sesuatu yang haram terhadapnya. Nah, sehingga memang ya tidak boleh hal tersebut dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang kerja sebagai sopir Grab hati-hati, okay? Jangan sampai gara-gara kita kurang hati-hati dalam bab ini, akhirnya hasilnya kurang halal. Nah, kalau kurang halal nanti kurang bagus di dalam amaliyah kita. Monggo. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ihtasama Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdu bin Jabata fi ulami. Hadis dapat jama fil iqrar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ihtasama telah bertengkar Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, wa Abdu bin Zam'ah, dan Abd bin Zam'ah, ini juga sahabat Nabi SAW, fi gulamin, dalam hal seorang budak. Al-hadis taqaddama, sudah lewat, fil iqrar, di dalam bab tentang iqrar, pengakuan. Kasusnya masih ingat ya? Zam'ah ini adalah mertua Nabi Muhammad SAW. Zam'ah punya budak perempuan. Budak perempuan dizinai oleh saudaranya Sa'ad. Yang berzina bukan Sa'ad Pak, saudaranya Sa'ad. Kemudian saudaranya ini pesan kepada Sa'ad, ini budak nanti akan hamil. Itu hamil dari persetubuhan dengan saya, zina dengan saya. Nanti kalau bayinya lahir silahkan diambil, karena maninya mani saya. Nah kemudian setelah bayinya lahir, ini Abd, anaknya Zam'ah, berarti yang anaknya si pemilik budak tadi, dia mengatakan ini budak bukan miliknya saudaranya Sa'ad, tapi miliknya bapak saya. Lahirnya di kasurnya bapak saya, berarti ya adik saya, anaknya bapak saya, dari hasil hubungan bapak saya dengan budaknya sendiri. Kemudian ketika lahir dilaporkan kepada Nabi SAW dalam hal ini, maka Nabi mengatakan al-waladu lil firashi, anak itu bagi pemilik istri atau pemilik budak. Budaknya milik siapa? Milik Zam'ah. Nah meskipun hasil dari perzinaan dengan saudaranya Sa'ad, tapi karena budaknya milik Zam'ah, ya otomatis berarti anaknya si budak juga miliknya Zam'ah. Istilahnya adalah apa? At-tabi'un, pengikut itu mengikuti. Si budak miliknya Zam'ah, lahir dari budak ini seorang anak, berarti anaknya juga miliknya si Zam'ah, karena pemilik budak adalah Zam'ah. Jadi ibunya kalau dimiliki oleh seseorang, berarti anaknya ngikut sama ibunya tadi, ya, dimiliki oleh seseorang tersebut. Kemudian Nabi bersabda, walil ahir al-hajar, untuk yang berzina hanya dapat batu, alias tidak dapat apa-apa. Di dalam bahasa Arab, kata-kata tidak dapat apa-apa atau ngaplo bahasa kita itu diungkapkan dengan kata-kata al-hajar, dapatnya batu saja. Dan ini sudah lewat, sudah pernah kita bahas dulu. Dan dari cerita ini kita ambil pelajaran bahwasanya laisa
li'irqin dhalimin haqqun. Tidak ada bagi urat yang zalim mendapatkan hak, tidak ada. Zina itu termasuk zalim, sehingga mengambil hasil dari zina nggak bisa. Ini saya sudah berzina dengan si fulanah, nanti bayinya milik saya, nggak bisa. Saya sudah perkosa istrinya si fulan, nah, kemudian maka istrinya si fulan itu berarti bayinya nanti milik saya, kata dia begitu, nggak bisa. Dia hanya orang yang zalim, tidak mendapatkan apa-apa. Laisa, tidak ada, li'irqin dhalimin, bagi urat yang zalim tidak ada, hakun, tidak ada hak. Masih ada lagi Pak? Atau sudah ganti bab? Nah, kalau sudah ganti bab, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah bab berikutnya kita baca di waktu yang lain. Kita Radha tentang penyusuan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.